Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Informasi pertama datang dari cointelegraph.com guys. Di sini diinformasikan bahwa Dubai ini akan mengeluarkan aturan pemasaran kripto untuk melindungi investor dengan lebih baik. Otoritas pengatur aset virtual Dubai yang baru membutuhkan kejelasan dan transparansi lebih dari pemasar dan promotor industri untuk melindungi investor guys. Di tengah Dubai bergerak maju dengan program lisensi baru mereka ya untuk menyedia layanan cryptocurrency sebagai regulator lokal, memperkenalkan aturan pemasaran dan periklanan tambahan guys untuk industri ini. Otoritas pengatur aset virtual Dubai yang biasa disebut FARA ya, ini singkatannya, dan regulator kripto kota yang berdedikasi dilaporkan mengumumkan pedoman peraturan baru guys tentang pemasaran, kemudian periklanan dan promosi aset virtual pada hari Kamis kemarin. Dalam aturan tersebut, FARA atau FARA ya mengacu pada semua bentuk penjangkauan, komunikasi dan periklanan, penyebaran informasi, membangun kesadaran, keterlibatan pelanggan, permintaan investor, dan lainnya guys, yang diinformasikan dari kantor berita lokal Gulf News melaporkan. Pedoman ini mencakup semua komunikasi terkait aset virtual dan entitas yang menerbitkan informasi di situs web media yang berbasis di Dubai guys, platform pencarian, serta saluran penerbitan online dan offline yang menargetkan pelanggan di pasar Dubai. Aturan tersebut dilaporkan juga mengharuskan semua penyedia layanan aset virtual lokal yaitu VASP, termasuk platform periklanan untuk memastikan akurasi faktual dan secara terbuka menunjukkan maksud promosi apapun untuk menghindari pelanggan potensial yang menyesatkan. FARA juga dilaporkan mencatat bahwa pedoman baru terkait dengan lisensi minimal viable product atau MVP yang berfokus pada kripto di Dubai dengan mengatakan peraturan ini secara khusus membahas kegiatan pemasaran dan komunikasi sebelum mengoperasionalkan pemegang lisensi MVP, sehingga setiap penyebaran informasi pasar massal dan permintaan konsumen dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat. Seperti yang dilaporkan sebelumnya bahwa pertukaran kripto FTX Sam Bankman-Fried adalah salah satu perusahaan pertama yang menerima lisensi MVP FARA melalui anak perusahaan lokalnya yaitu FZE pada Juli 2022. Lisensi tersebut memungkinkan FZE untuk mengoperasikan VASP di wilayah tersebut guys. Pedoman FARA datang bersama dengan rencana baru Abu Dhabi untuk meluncurkan strategi untuk blockchain dan aset virtual yang selaras dengan strategi ekonomi negara secara keseluruhan. Pada hari Kamis kemarin, Komite Blockchain dan Aset Virtual Abu Dhabi ini mengadakan pertemuan pertamanya guys untuk membahas strategi tersebut. Didirikan pada Maret 2022, FARA Dubai ini bertanggung jawab ya untuk melisensikan dan mengatur semua VASP di zona bebas dan pengembangan khusus Emirat dengan pengecualian Dubai International Financial Center. Regulator ini dikenal dengan rencana regulasi industrinya yang ambisius, membeli tanah di dunia virtual reality di Sandbox pada bulan Mei kemarin guys. Wow, keren juga ya. Informasi berikutnya datang dari cointelegraph.com guys, bahwa diinformasikan di sini. Jadi OpenSea ini tampak kosong guys dan berubah menjadi kota hantu untuk project NFT ya dibilangnya, setelah volumenya itu turun 99% dalam 90 hari guys. Wow, ini buruk ya untuk industri NFT. Jadi krisis utang yang sedang berlangsung di platform pinjaman BandDAO juga meningkatkan risiko gelembung NFT akan segera pecah guys. OpenSea sebagai pasar non-fungible token atau NFT terbesar di dunia ini telah menyaksikan penurunan substansial dalam volume harian karena kekhawatiran tentang potensi gelembung pasar yang tumbuh. Volume OpenSea anjlok ke posisi terendah tahun ini guys, dan khususnya pasar memproses transaksi NFT senilai hampir 5 juta US dollar pada 28 Agustus sampai sekitar 99% lebih rendah dari rekor tertinggi yaitu di 405,75 juta US dollar pada bulan Mei tanggal 1 kemarin menurut DeppRadar. Kalian bisa lihat sendiri untuk grafik pergerakan dari harga NFT ya untuk volumenya. Jadi sekarang itu benar-benar anjlok parah guys, dan ini berita buruk untuk industri NFT ataupun industri yang berhubungan dengan NFT, baik game NFT ataupun marketplace NFT guys. Jadi penurunan besar-besaran dalam volume harian bertepatan dengan penurunan drastis yang sama pada pengguna OpenSea dan transaksi mereka guys, menunjukkan bahwa nilai dan minat pada koleksi berbasis blockchain ini telah berkurang dalam beberapa bulan terakhir. Itu lebih lanjut terlihat dari
penurunan harga pasarnya guys. Jadi jumlah minimum yang siap dibayar untuk NFT dari project koleksi digital terkemuka. Misalnya ya, ini harga dasar dari Bored Ape Yacht Club atau kera yang lagi bosen. Ini turun 53% menjadi 72,5 Ether guys pada 28 Agustus dan tertinggi itu di 153,7 Ethereum pada 1 Mei kemarin. Jadi turunnya sudah cukup lumayan ya, lebih dari setengahnya ya untuk harga dari Bored Ape Yacht Club ini guys. Kalian bisa cek nanti di sini. Demikian pula ya harga dasar atau floor price dari CryptoPunks sebagai koleksi NFT teratas lainnya ini juga turun hampir 20% dari yang tertingginya di Juli di 83,72 Ethereum untuk floor price-nya guys. Nah, ini juga sangat buruk ya. Harga NFT ini dikutip dalam mata uang asli blockchain tempat mereka diluncurkan. Jadi koleksi digital yang dibuat di Ethereum itu dibeli menggunakan Ether ya. Yang juga berarti bahwa harga NFT akan turun jika penilaian pasar Ethereum juga anjlok guys. Jadi pasar Ethereum yang bearish tampaknya menjadi salah satu pendorong utama ya di balik statistik NFT yang buruk. Khususnya harga 1 Ethereum ini telah turun guys dari harga 4.950 US dollar pada November 2021 kemarin menjadi di bawah 1.500 US dollar pada Agustus 2022 ini. Kemudian juga ini BandDAO guys, ini memilih untuk meningkatkan likuiditas untuk NFT-nya. Jadi diinformasikan di sini bahwa pekan lalu BandDAO sebagai organisasi otonom terdesentralisasi yang memungkinkan pemilik NFT untuk mengagunkan koleksi digital mereka untuk mengambil pinjaman dalam bentuk Ethereum ya, senilai 30% hingga 40% dari harga dasar NFT-nya. Ini memilih untuk mengubah kode protokol untuk membuat jaminan NFT-nya jadi lebih liquid. Pemungutan suara atau voting terjadi setelah kenaikan harga Ether meningkatkan nilai pinjaman dalam mata uang Ethereum dalam dolar. Dan sementara itu, di sisi lain harga NFT anjlok guys sehingga mengurangi nilai agunan yang dipegang oleh BandDAO ini. Akibatnya, platform BandDAO sekarang menghadapi momen krisis utangnya sendiri guys, di mana peminjam tidak dapat membayar pinjaman dalam mata uang dolar karena jatuhnya harga Ethereum. Dan sementara itu, pemberi pinjaman merasa sulit untuk memulihkan jumlah pinjaman mereka karena jatuhnya penilaian agunan. BandDAO sebagai suara terakhir ya ini telah mengubah ambang batas likuiditas NFT dari 95% menjadi 70%. Ini juga telah mengurangi waktu yang ditawarkan kepada peminjam untuk menghindari likuidasi dari 48 jam menjadi 40 jam untuk menarik lebih banyak tawaran untuk agunan NFT mereka guys. Jadi dengan kata lain, harga dasar dari NFT termasuk BAYC ya atau Bored Ape Yacht Club beresiko jatuh lebih jauh jika likuiditas pasar terus mengering guys. Seperti yang disampaikan di akun Twitter Don Crypto ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian selanjutnya informasinya datang dari in.ethereumworldnews.com ya, dan di sini diinformasikan bahwa pendiri Cardano yaitu Charles Hoskinson ini mengungkapkan tanggal baru guys untuk hard fork Facil yang akan datang. Diinformasikan pada tanggal 29 Agustus kemarin bahwa pendiri Cardano yaitu Charles Hoskinson ini telah mengungkapkan detail terbaru untuk upgrade hard fork Facil yang sangat dinanti, dan co-founder IOHK atau It Put On Put ini telah mengumumkan bahwa hard fork yang akan datang dapat dirilis pada awal September 2022 ini guys. Wah, ini jadi cukup menarik guys karena ini ada event besar-besaran ya untuk kripto, yaitu pertama hard fork untuk Facil dari Cardano ini dan juga the merge dari Ethereum guys. Wah, ini keren banget. Kita akan coba nanti pantau gimana perkembangan untuk dunia kripto mendatang ya. Jadi dalam pembaruan di video barunya ini Charles Hoskinson telah mengumumkan untuk waktu baru ya untuk peningkatan Facil hard fork yang akan datang, dan menambahkan bahwa pembaruan itu dapat dirilis segera setelah September 2022 jika tidak ada masalah atau hambatan tambahan yang dihadapi oleh tim. Tim It Put On Put sebelumnya telah mengeluarkan laporan kemajuan tentang hard fork Facil ya melalui Twitternya dan menginformasikan bagaimana jaringan saat ini tuh sedang dalam proses masuk ke bursa guys. Jadi hampir 40% dari SPO ini telah diperbarui guys, dan Twitter tersebut juga menginformasikan bagaimana pertukaran kripto Binance ini telah mulai meningkatkan node-nya untuk menyebarkan fork yang akan datang. Seperti yang dilansir di akun Twitter dari It Put On Put ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Jadi dalam pembaruan video, Hoskinson ini lebih lanjut menambahkan bahwa Binance ini telah meningkatkan 30-40% dari total volume Cardano dan diikuti oleh pertukaran pusat lainnya seperti Kraken dan juga Coinbase guys. Jadi lift besar berikutnya adalah untuk mendapatkan pertukaran di papan ya, dan Binance melaporkan bahwa mereka sedang meningkatkan. Berdasarkan volume, saya pikir mereka sekitar 30-40% dari volume perdagangan di Cardano, dan selain itu Kraken dan Coinbase dan sebagainya ini cenderung mengikuti, kata Hoskinson.
Kemudian dalam video tersebut, Hoskinson juga menyatakan ya bahwa setelah 75% SPO telah ditingkatkan ke versi 1.5.3 yang terbaru ya guys, bersama dengan bursa terkemuka yang mengikutinya, dan tim kemudian akan dapat mengumumkan tanggal yang dikonfirmasi untuk peluncuran hard fork-nya. Katanya, umumnya yang terjadi adalah bahwa setelah tanggal sudah diumumkan, maka Anda melihat banyak orang menerobos. Jadi apa yang mungkin akan terjadi adalah begitu kita mencapai emas 75% dari SPO, operator kumpulan saham ya, dan 3 hingga 5 bursa utama berdasarkan volume, 3 atau 5 teratas, ini akan ditingkatkan atau dalam proses peningkatan, dan tanggal hard fork akan ditetapkan. Kemudian pertukaran lainnya merasakan urgensi dan mereka mulai meningkatkan. Dan sebaliknya sangat sulit untuk mendapatkannya. Mereka cenderung membutuhkan sedikit dorongan untuk itu, kata Hoskinson. The Fast Hard Fork ini dijuluki sebagai salah satu acara kripto sentral yang ditetapkan untuk memperkenalkan kemajuan penting ke ekosistem Cardano yang ada, dan fork pada dasarnya akan meningkatkan fungsi jaringan secara keseluruhan di samping meningkatkan pengembangan kontrak pintar dan juga decentral apps. Informasi selanjutnya datang dari cryptobriefing.com guys, dan di sini diinformasikan CBDC alternatif yaitu FedNow ini akan diluncurkan musim panas berikutnya ini guys. Jadi sistem pembayaran instan Federal Reserve FedNow dapat ditayangkan antara Mei dan Juli ya. Jadi meskipun The Fed ini agak skeptis dengan kripto, tapi dia sendiri membuat CBDC-nya sendiri guys. Nah ini juga cukup bertolak belakang ya. Jadi kita baca informasinya guys. Federal Reserve Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan memperkenalkan layanan pembayaran instan yaitu yang disebut FedNow pada musim panas mendatang guys. Jadi Federal Reserve sedang bersiap-siap untuk meluncurkan FedNow, sistem fasilitasi pembayaran baru yang dapat mengurangi kebutuhan akan mata uang digital dan bank sentral. Lyle Brainard, Wakil Ketua Federal Reserve, hari ini mengumumkan bahwa layanan FedNow ini diperkirakan akan ditayangkan antara Mei dan Juli 2023 guys. Dan Brainard juga mengatakan sistem tersebut akan menjalani pengujian teknis mulai September ini. Berita itu terungkap pada 29 Agustus kemarin di workshop Early Adopter di Rosemont, Illinois melalui webcast. Selama lokakarya hari ini, Brainard meminta lembaga keuangan dan penyedia perangkat lunak di Amerika Serikat untuk memperbarui sistem mereka ya untuk mengantisipasi peluncuran layanan barunya. Katanya pergeseran ke infrastruktur pembayaran real time membutuhkan upaya yang terfokus, tapi pergeseran itu tidak dapat dihindari, kata Brainard. Dan sekarang waktunya bagi semua pemangku kepentingan utama untuk mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pembayaran instan, tambahnya. Inisiatif seperti program percontohan, kemudian sumber daya FedNow Explorer, komunitas FedNow, dan lokakarya pengguna awal FedNow ini akan diharapkan ya dapat meningkatkan keterlibatannya. Dan menurut Federal Reserve, FedNow adalah sistem pembayaran instan yang menawarkan transaksi real time antara rumah tangga, bisnis, dan lembaga keuangan di Amerika Serikat guys. Brainard mencatat bahwa layanan ini dibangun dengan teknologi cloud yang memungkinkan sistem pembayaran untuk diskalakan tanpa mengorbankan ketahanan, dan kemampuan untuk menskalakan ini berlaku untuk throughput sistem serta cakupan geografisnya, memastikan layanan berkelanjutan bahkan di terpencil guys. Nah ini adalah bagian dari FedNow ya, nanti kalian bisa pelajarin sendiri. FedNow ini patut diperhatikan dalam industri kripto karena telah disebut-sebut sebagai alternatif mata uang digital bank sentral atau yang biasa disebut dengan CBDC guys. Dan secara khusus Gubernur Federal Reserve yaitu Michael Bowman menyatakan pada tanggal 17 Agustus kemarin bahwa FedNow ini akan mengatasi masalah yang dikemukakan beberapa orang ya tentang perlunya CBDC. Brainard juga sementara itu telah mengindikasikan bahwa meluncurkan CBDC ini akan memerlukan persetujuan Kongres dan membutuhkan setidaknya 5 tahun guys untuk merancang dan mengimplementasikannya. Dengan demikian, FedNow hampir pasti akan mendahului penyelesaian upaya CBDC di Amerika Serikat. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!